Ya, selamat berjumpa teman-teman semuanya dalam program Passion and Career ya mengenai uh, seseorang itu kuat passionnya di mana dan membangun karir yang maksimal atau bisa juga dalam areal supaya kita bekerja itu bahagia. Banyak orang sukses ya tapi stres. Repot juga akhirnya ya kan, kaya sukses puncak karirnya stroke gitu ya kan, repot. Jadi kita berbincang-bincang mengenai passion and career ini adalah bekerja di areal yang tepat sehingga maksimal. Dan hari ini kita ada tamu yang tidak asing bagi dunia bisnis ya kan, mungkin dunia saya di mana follower saya ini banyak emak-emak di Facebook gitu. Kebanyakan tema keluarga. Nah, mungkin saya perlu perkenalkan untuk follower saya, ini Pak Budi, ya Frans Budi Pranata. Pernah dikenal juga dengan Budi Salora karena maksimal di Salora Group dan sebagainya. Yang pasti muncul beberapa kali di majalah SWA. Nanti biar Pak Budi yang bercerita gitu ya. Ya, selamat berjumpa Pak Budi. Ya, pagi, semangat Pak Jarod. Ya, boleh diperkenalkan dari nama lengkap, lalu kalau tadi saya bilang muncul di majalah SWA itu berapa kali dan sebagai apa ya Pak ya? Oke, nama lengkap saya Franciscus Budi Pranata. Saya Best CFO tahun 2013 saat di Permen UP, itu masuk majalah SWA. Best CFO tahun 2015 saat di Zalora. 2017 saya kalau ikutan saya mestinya jadi Best CFO lagi, tapi saya nggak ikutan. Tapi kayaknya yang Salora itu sampai fenomena ya, sampai namanya Bapak tuh menjadi Budi Frans Salora. Ya, betul. Karena waktu di Zalora itu kan saya Best CFO, Pak, saya diliput oleh 8 media, dan gara-gara itu saya diundang, karena waktu itu lagi hype banget soal e-commerce ya. Saya diundang setahun itu sampai 150 kali, Pak, di berbagai perusahaan, kampus, public events, gitu. Oh, emang itu udah momentumnya mengenai pas masuk-masuk era e-commerce, digital, millennial, kills everything. Udah, itu pembicara tema itu laris manis ya Pak ya? Iya, 2015 itu Pak. Oke. Nah, kayaknya saya kenal Bapak juga tahun-tahun itu tuh. Saya masuk WA group, apa itu yang ada Pak yang dari apa? Gojek, dari Pak Handito, ada. Oh iya, ADE, Asosiasi Digital. Itu dia. Saya masuk asosiasi itu karena waktu itu juga kami IFA Dasyat sedang berubah dari MLM ke platform online. Saya kenal Bapak di situ tuh. Iya. Oke Pak, kan sebagai seorang profesional yang pernah mencapai level CEO, tentu tidak langsung dari CEO, pasti pernah merintis dari bawah. Nah, boleh Bapak cerita gitu ya, dari semua jabatan yang pernah Bapak pegang, itu kalau dari segi prestasi yang Bapak mengenang dengan bangga itu yang mana dan kenapa Pak? Ya, saya memang ada beberapa Pak yang di puncak kejayaan. Ada yang pasti Zalora itu puncaknya, dari semua itu Zalora ya. Oke. Tetapi sebelum itu juga ada beberapa yang bikin saya bangga juga, seperti waktu di Permen UP juga saya juga ada puncak kecil lah istilahnya, sebelum puncak besar itu ada puncak kecil ya. Iya. Nah, sebelum itu juga saya sempat kerja di Kuwait, Pak, di elektronik supermarket terbesar di Timur Tengah sebagai Group Retail Controller itu tahun 2008 ya, 2009 ya. Oke. Nah, Pak, pernah nggak Bapak itu pindah pekerjaan untuk gaji yang lebih rendah, tapi Bapak pindah karena satu hal? Pernah Pak Jarod. Kenapa itu, Pak? Karena nggak cocok sama atasannya, melihat bahwa perusahaannya mungkin nggak gitu ada masa depan gitu. Oke. Jadi tidak sekedar uang saja ya Pak ya? Betul Pak Jarod. Kenyamanan bekerja ya. Iya. Nah, sekarang posisi yang terakhir ini.
setelah dari Zalora, atau mungkin boleh langsung lompat ke yang saat ini apa, Pak? Oke, jadi selesai dari Zalora, saya sempat di Max Power, Pak, Power Plant. Oke. Itu saya bantuin perusahaan untuk restructuring, hingga akhirnya di take over oleh Medco, Pak. Jadi, ya, tapi itu berakhir 2018. Oke, belum lama. Desember. Ya. Terus sekarang, dari 18 sampai hari ini? Ya, jadi setelah itu saya aktif untuk ngajar untuk lembaga saya sendiri, ada namanya The Wiren Institute. Sekarang ini saya jadi CFO-nya YouCoach, Pak. YouCoach Indonesia. Itu adalah aplikasi berbasiskan artificial intelligence dan blockchain yang bisa solve 2000 problem UKM atau pebisnis. Wow. Ini kayaknya kalau dibanding sama Zalora, duitnya lebih kecil ya, Pak ya? Ya, ini duitnya lebih kecil, tetapi memang dampaknya itu, saya senang kalau bisa berdampak ke UKM atau pengusaha kecil lah gitu. Wah, ini lebih dari sisi idealisme ya, Pak ya? Betul, Pak Jarod. Bahwa hidup tidak hanya sekedar uang, tapi ada idealisme dan ada passion. Nah, berbicara passion, sekarang ini Bapak itu tentu terkait dengan yang terakhir ini, ya, atau mungkin masih ada terakhir lainnya lagi. Jadi, sebenarnya passion Bapak itu mau jadi apa? Atau dalam bidang apa yang Bapak kerjakan dengan semangat gitu, bahkan dengan uang yang lebih kecil pun kayaknya rela nih gitu. Iya, jadi gini Pak Jarod, memang saya dari waktu saya SMP kelas 1 itu umur 12 tahun, saya udah bilang orang tua saya mau jadi pastor. Wow. Meleset jauh nih. Ya, nah cuman mama saya bilang, kayaknya sebaiknya jangan deh, kamu tuh lebih bagus berkeluarga, terus kamu tuh ambil jurusan ekonomi atau akuntansi seperti cici kamu, bisa langsung kerja, bisa kasih orang tua uang gitu. Jadi akhirnya saya ikutin apa kata orang tua, Pak. Wah, iya punya anak ganteng mau jadi pastor. Nggak nikah gimana orang tua bisa cenot-cenot tuh kepala. Nah, yang berhubungan dengan pekerjaan yang terakhir ini dari sisi passion yang mana nih, Pak? Saya itu senang ngajar, Pak. Terutama saya kan punya network banyak banget, Pak. Saya ada kenal 70 pembicara dari luar negeri, dari dalam negeri. Jadi partner saya itu, Coach Gendro itu bilang, saya luar biasa banget ya. Kenal Pak Frans baru 3 bulan, tapi saya udah dikenali dengan 70 network saya. Dari berbagai negara ya. Ada Andrew Matthews dari Australia, ada Arthur Carmazzi, orang Italia yang ada di Bali, ada Sean Low yang di Penang gitu. Jadi saya banyak kenal orang hebat di seluruh dunia, dan saya pengen menghadirkan mereka itu di Indonesia, terutama untuk para pebisnis pemula atau UKM, Pak, supaya mereka memiliki wawasan bisnis yang lebih baik. Wow, mantap nih. Nah, sekarang dari sisi nilai-nilai atau konsep, mungkin ada Bapak yang mau bagikan secara sistematis, boleh, silakan Pak. Ya. Saya share screen ya Pak Jarod ya. Silakan Pak, supaya kita bisa belajar sesuatu dari Bapak mengenai nilai-nilai di dalam bekerja dan berkarir. Iya. Nah, saya kecilin dikit suaranya. Jadi, saya percaya sama mental berkelimpahan, Pak Jarod. Wow, ya. Jadi, pentingnya mental berkelimpahan, di mana kita itu mau berbagi ya. Berbagi bukan hanya uang, tetapi ilmu, berbagi inspirasi, edukasi. Nah, saya ini Andrew Tani Consulting Digital Transformation Coach, Pak Jarod. Jadi saya bantuin Pak Andrew Tani untuk memberikan training ke corporate ya, ke Pertamina, ke BRI, ke BNI. Kalau kemarin itu nggak ada COVID, mungkin saya udah ngajar di BNI 16 kota, Pak. Wow. Untuk bantu transformasi ya. Nah, selanjutnya, nah ini waktu BCFO tahun 2015 di Zalora ya.
Ya. Bagaimana strategi Frans hingga mampu membawa Zalora melambung tinggi ya. Nah, ini juga karakter Pak. Saya masuk Kompas, inspirasi. Karakter itu jadi kokpit masa depan ya. Katanya your mind is your limit. Ya. Jadi bagaimana kegagalan kita itu seringkali membentuk karakter kita ya. Karakter itu menjadi kekuatan di saat sulit ya. Jadi bagaimana kita itu bisa berdampak ya. Di sini dibilang karakter menjadi kekuatan, dan saya juga pada saat di tulisan ini dibuat ya, ini sekitar 5 tahun yang lalu, saya itu punya suatu ide bikin yang namanya Billionaire Mindset People ya. Ingin mencetak Frans baru yang mentalnya itu tidak pernah menyerah ya. Winners never quit, quitters never win. Saya boleh gagal berkali-kali, tetapi saya harus bangkit. Karena jika saya menyerah, saya tidak akan belajar. Jadi intinya kita hanya ada 2 pilihan Pak, untuk sukses atau belajar. Wow. Kalau belum sukses ya belajar. Sukses, belajar sampai belajar gitu. Sampai sukses ya. Never lose ya Pak ya. Nah ini saya bikin 4 komunitas Pak, mendirikan. Ada AD, Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia. Yeah. Saya yakin waktu itu 5 tahun yang lalu Pak Jarod ada di situ ya. Yeah. Terus juga CEO Indonesia Pak. Terus Billionaire Mindset, komunitas pengusaha yang mau berbagi, dan aspirasi Pak. Yeah. Saya yakin Pak Jarod juga ada di situ, Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia. Sorry Pak Jarod, suara saya kedengaran nggak tadi? Ya, dengar Pak. Oke. Dari tadi juga kedengaran ya? Dengar. Oke. Nah, jadi apa sih rahasianya kalau saya bilang ada 3 ini Pak, mindset ya. Visionary, empathy, simple ya. Jadi kita harus temukan apa purpose hidup kita. Nah, kebetulan saya udah mencari tahu siapa sih diri saya dari sisi, kalau Chinese itu ada namanya pace Pak, pace. Ternyata pace itu kan ada 5 unsur Pak, 5 unsur. Nah, saya termasuk unsur tanah atau earth ya. Tapi ada yin, ada yang. Saya termasuk yin Pak. Artinya simbolnya saya adalah Mother Earth. Jadi Mother Earth itu kayak bumi ya, ibu, bumi sebagai ibu gitu ya. Sehingga katanya tuh saya resourceful, di mana ibaratnya kalau pohon itu ditanam di dalam bumi itu, tanah itu akan jadi berbuah gitu. Jadi saya jati dirinya adalah saya sebagai Mother Earth, di mana saya bisa memberikan inspirasi, semangat, energi, memberikan vitamin, sehingga orang-orang itu tumbuh secara mental, secara spiritual ya. Wow. Jadi sebenarnya Bapak berperan itu berdasarkan keunikan bahwa saya itu secara analitis ilmiah cukup bahwa saya orangnya seperti ini, maka bekerjanya seperti ini. Itu link ya Pak ya? Iya. Saya nature-nya seperti itu Pak, makanya banyak orang butuh bantuan saya akan memberikan tanpa mikir ini nanti saya dapatnya apa enggak. Jadi saya merasa saya Mother Earth. Kalau kalian dekat sama saya, nah saya akan berikan apa yang saya punya tanpa hitung-hitungan. Wow, itu nature seperti itu, jadi coach, sebenarnya jadi pastor lebih cocok Pak. Betul Pak Jarod. Betul. Ya, tapi kalau jadi coach, jadi pembicara, ya nggak pelit dengan ilmu, ya sama lah kalau pastor di dunia rohani, kita masuk di dunia bisnis, tapi dengan value dan nilai ini ya mantap Pak. Iya. Jadi saya menemukan itu tujuan hidup saya apa? Tujuan hidup saya seperti Mother Earth yang bisa berbagi ilmu, berbagi network dan sebagainya lah. Dan tentunya kita harus find passion dan talent kita. Saya lihat bahwa saya punya talent di keuangan Pak. Saya jagoan analisa, jagoan sistem informasi gitu ya. Oke. Tapi di sisi lain saya juga passionnya tuh senang ngajar, senang berbagi, walaupun dibayar atau nggak dibayar saya tetap senang.
Itu udah bahagia. Dan kalau begitu mah, Iya. pasti awet umur Pak, nggak mati-mati Pak. Iya, iya, iya. Bekerja sesuai dengan passion, happy, bahagia, melakukan apa yang menjadi nature-nya, itu sudah menemukan. Banyak orang kan tidak menemukan hal ini, lalu bekerja itu seperti struggle, bekerja seperti bergumul, bekerja berat banget. Jadi ya bersyukur Pak kita bisa menemukan keunikan diri dan bekerja sesuai dengan hal itu dan membantu orang lain juga menemukan hal itu. Ya silakan Pak dilanjutkan. Ya, di samping itu juga membangun network kita, karena network kita itu aset kita. Nanti belakang saya akan jelaskan ya. Network itu adalah aset kita. Lalu yang kedua, attitude ya. Gimana attitude-nya itu mau bekerja sama, mau berinovasi. Di sini ada 4 hal. Yang pertama itu beriman, I'm possible ya. Ini istilahnya spiritual quotient. Dan juga tekun ya, tekun never give up. Ini emotional quotient ya, artinya kecerdasan emosi. Dan empati, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Atau love quotient. Yang keempat, disiplin dan rajin, physical quotient. Kalau kita punya 4 ini Pak, beriman. Belum, next filenya belum keempatnya belum muncul. Oke, ini Pak, di attitude ada 4 sub. Oh, iya, oke, betul. Ya. Poin keempat dari yang kedua, ya. Jadi kalau kita bisa jaga fisik kita, jaga hati kita, jaga spiritual kita, emosi kita, maka ini udah luar biasa, Pak. Wow. Nah, yang ketiga, behavior kita ya, perilaku kita, eksperimental, kecepatan, sama agile, Pak, gesit. Ya. Apalagi di era perubahan pandemi seperti ini ya, kalau nggak gesit mah kelewat dah, langsung dah. Betul. Kita ada kesempatan harus cepat-cepat ambil. Karena kan dulu kita bicara 5 tahun lalu kan milenial kills everything. Ada 50-an produk bisnis yang dibunuh. Itu pun diperkirakan dalam 2, 3, 4 tahun ke depan. Tiba-tiba COVID datang, wah dipercepat lagi dah. Betul. Kills everything ini. Ya. Ini kalau dulu kan kita bilang bahwa ini shifting gitu. Sekarang bukan shifting lagi. Udah revolusi udah cepat sekali. Ini melebihi dari revolusi, kita bilang shifting. Nah sekarang ditambah dengan COVID ini kan lebih cepat dari shifting. Istilahnya apalagi yang paling tepat untuk sekarang ini. Ini kalau nggak punya kegesitan agility ini menurut saya memang benar Pak, punah benar. Betul. Jadi yang bikin digital transformasi adalah COVID. COVID itu banyak sih mempercepat, betul. Nah, ini ada 3C, Pak. Character, competence, sama connection. Jadi, karakter itu identity ya. Self-image kita itu seperti apa, percaya diri kita itu, Pak. Ini penting banget. Jadi, citra diri kita itu akan menentukan rasa percaya diri kita itu sebesar apa. Jadi, kalau bisa, kita punya citra diri yang positif. Karena banyak orang tuh, atau banyak anak itu punya citra diri yang kecil atau negatif, Pak. Sehingga dia nggak percaya diri karena dia melihat dirinya kecil. Karena penghakiman, karena pengalaman, trauma, karena label dari orang lain. Betul. Nah, yang kedua, kompetensi. Kita harus punya skill atau kompetensi. Itu what you love doing, apa yang kita senang lakukan. What you are good at, apa yang Anda jago di situ. Orang lain perlu waktu berjam-jam, Anda sebentar aja udah bisa. Terus, apa yang orang mau bayar, sama apa yang orang butuhkan. Kita cari 4 irisan ini, Pak. Apa yang kita senang lakukan, yang kita jago di situ, yang orang mau bayar, dan orang butuhkan. Wah, mantap itu udah. Kita melakukannya dengan senang hati gitu ya. Dan nggak dibayar aja mau, apalagi dibayar. Mas, udah itu nikmat itu. Itu karir kalau kita dapat pekerjaan yang seperti itu udah benar-benar menemukan hidupnya dan menghidupi pekerjaannya dengan happy ya, Pak. Betul, menemukan treasure-nya ya, menghidupkan dan ya. Nah, yang ketiga itu network, Pak, connection. Di sini build trust, bagaimana kita membangun kepercayaan, dan juga service excellence. Jangan sampai
dengan network kita itu kita kasih servisnya asal-asalan. Ya, ya, ya. Memberikan yang terbaik lah ya. Memberikan yang terbaik, memanusiakan manusia ya. Jadi ke siapapun, baik levelnya tinggi, levelnya rendah, kita tetap harus memberikan yang terbaik. Nah, kalau saya mungkin berbagi sedikit soal service Ya. excellence ini, saya punya pola pikir yang ekstrim, Pak. Dalam arti begini, saya memang ya karena saya Kristen ya, saya itu menggunakan konsep yang saya terima dari Alkitab bahwa bekerjalah bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Jadi kalau bos saya nggak ada, tapi Tuhan saya ada. Nah itu dulu yang saya pernah berbagi cerita, kenapa saya orang miskin, akhirnya dapat bisa punya saham, punya perusahaan, karena saya punya konsep itu. Jadi saya waktu itu saya belum khotbah, Pak. Jadi saya nggak ceramah di mimbar. Jadi saya berkata sama Tuhan tuh begini, Tuhan, pekerjaan saya ini pelayanan saya, yang saya mau persembahkan kepada Tuhan. Makanya waktu atasan nggak ngeliat, bos nggak ngeliat, yang ngelihat ya cuma berdua dengan supplier kasih saya komisi gitu. Saya nggak berani ngambil. Kenapa? Ini saya mau lakukan ini pekerjaan saya itu, pengabdian saya ini seperti kepada Tuhan. Nah, itu udah menurut saya itu kayak udah excellent, apalagi yang mau seseorang melakukan seperti untuk Tuhan. Mungkin saya berbagi cerita satu lagi, Pak, mengenai Bartholdi. Yang membuat patung Liberty itu kan dibuat pada zaman helikopter belum ada. Dan ketika Prancis menghadiahkan kepada Amerika sebagai tanda persahabatannya diberi patung Liberty ini, itu bagian di atas kepala itu dibuat perfect banget gitu. Sehingga kontraktornya aja berkata, kenapa kamu bikin seperti itu? Siapa yang ngelihat gitu? Dan Bartholdi menjawab, Tuhan yang ngelihat. Ya. Wah, saya pikir itu excellent sekali tuh. Dia bikin patung yang waktu itu belum ada, hanya tur naik helikopter sightseeing gitu, nggak ada. Dia bikin atap kepalanya tuh bagus gitu. Kenapa lah kamu bikin begitu? Ya Tuhan yang lihat katanya. Ya. Oke, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Ya, jadi sedikit saya mau tambahin sedikit. Kalaupun kita seorang penyapu jalan ya, baiknya kita menyapu sebaik Michelangelo melukis. Wow. Baiknya kita menulis seperti William Shakespeare ya, sebagus itu. Jadi intinya apapun pekerjaan kita harus lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ya. Oke. Nah, berikutnya Pak Jarod itu balance of life ya. Ini rupanya kehidupan kita itu ibarat roda, ada 6 kaki ya, kaki roda Pak. Ada home and family, rumah dan keluarga, finance and career, keuangan dan karir, mental dan educational, physical dan health, social and cultural, dan spiritual nih Pak. Spiritual dan ethical ya, itu ada 6 ini. Yang mana kita itu jangan hanya mencari uang aja, tapi kesehatan dilupakan. Ya. Teman-teman dilupakan. Nanti puncak karirnya stroke tadi. Ya, jaga kesehatan keluarga penting juga ya, sibuk-sibuk dagang, keluarganya hancur, sukses bisnis, anaknya narkoba, sibuk seminar, istrinya selingkuh. Susah urusannya, betul Pak, setuju, balance of life. Ya. Lalu berikutnya multiple streams of income, Pak. Jadi ada new skill, skill baru ya, yang kita harus kasih nilai tambah dan faktor kali, Pak, supaya kita itu juga punya passive income, bukan hanya active income. Ya, ini penting nih, supaya, ya betul. Ya, yang namanya McDonald itu bisa pemilik kaya raya karena dia punya nilai tambah dan faktor kali, di-franchise-kan, ya kan? Jadi, bagaimana supaya mental kita itu entrepreneur, bikin gado-gado, bukan hanya untuk satu outlet, tapi seperti gado-gado Boplo ada 11 outlet gitu. Itu ada entrepreneur-nya supaya difaktor kalikan ya. Iya. Oke. Ya, saya juga ikut tuh Pak. Punya playgroup tapi 66. Oh ya. Nah, Pak Jarod udah benar itu. Aduh, orang tua saya itu, kamu tak sekolah ke IPB, insinyur, malah sekarang udah magister kok buka TK. Saya bilang, Bu, tapi nanti 100 kali, Bu. Ya.
Ya, sekarang baru 66, mudah-mudahan tercapai, Pak. Iya, bagus itu Pak Jarod. Saya lihat ya. Lalu, ya, yang berikutnya itu result hasil yang kita capai tergantung daripada visualisasi kita. Dream kita itu seperti apa? Kalau bisa dream kita itu dibikin dream board, Pak. Visualisasi kita 5 tahun lagi mau punya seperti apa rumahnya, keluarganya, jalan-jalannya, ya kan? Divisualisasikan. Lalu dikalikan dengan afirmasi. Afirmasi apa yang kita katakan kepada diri kita. Lalu dikalikan sama massive action. Action yang gila-gilaan. Action yang banyak. Ya, jadi kayak kalau di training-training gitu bikin itu ya Pak ya, bikin apa tuh namanya kolase cita-cita itu ya. Betul, Pengen betul. bikin rumah, cari clipping gambar rumah, tempel. Saya ingat banget tuh waktu pertama kali jadi sales tuh. Iya, Ya, iya. pertama kali jadi sales marketing lalu diikutkan apa namanya coach gitu. Wah, diajari namanya poster cita-cita gitu, visualisasi dari apa yang mau dicapai. Tapi emang itu ternyata itulah memang caranya untuk kita bisa sukses secara sistematis dan terencana ya. Jadi bukan sukses karena keajaiban ya, bisa juga terjadi keajaiban, tapi ini kita membawa diri kita pada arah yang tepat ya Pak ya. Iya, jadi apa yang kita lihat, terus apa yang kita katakan sama istilahnya self-talk. Ya, bicara ke diri sendiri ya. Wah, ini saya punya mimpi, punya rumah sebesar ini, self-talk juga ke diri kita, bahwa itulah mimpi kita. Jadi kita setiap pagi lihat, bangun, kita lihat dream board kita. Wah, itu yang kita masih mau kejar ya. Dan juga kita katakan, wah saya akan sukses, saya luar biasa, saya semangat, dan sebagainya ya. Terus juga action untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Itu perkaliannya akan jadi hasil. Jadi hasil kita tuh bisa kecil, mungkin karena mimpi kita kecil, atau action kita sedikit. Ya, self-talk kita itu negatif misalnya, tidak positif. Nah ini pengaruhnya, hasil kita bisa besar kalau mimpi kita besar, self-talk kita bagus, action kita juga banyak. Kombinasi dari itu, yes. Ya, nah berikutnya saya detailin soal networking ya, prinsipnya cermin ya. Persiapkan agar menarik orang lain. Jadi kalau kita mau networking, kita harus tampil yang baik, yang bagus, sehingga orang lain tertarik untuk dekat sama kita. Oke. Lalu yang kedua prinsip lensa ya, siapa diri kita menentukan bagaimana kita memandang orang lain. Nah, satu contoh nih Pak, ada seorang ibu bilang sama suaminya, Pak, kenapa ya mobil tetangga kita itu kotor terus gitu? Atau jemuran tetangga kita itu kotor terus ya. Nah, suaminya diam aja. Nah, besokan harinya, terus istrinya bilang, Pak, kok cucian tetangga kita sekarang bersih ya? Iya, Bu, soalnya jendela kita udah saya bersihkan gitu loh. Jadi gara-gara jendelanya kotor. Yang kotor lensanya. Iya, lensanya yang kotor. Jadi semuanya kelihatannya kotor, Pak. Iya. Gitu. Jadi siapa diri kita menentukan bagaimana kita memandang orang lain. Jadi gini, kalau orang lain kurang baik sama kita harus tetap baik. Bukan karena orang itu, tapi karena kitanya ya. Jadi jangan kita bertindak baik atau buruk karena apa yang dilakukan orang lain. Gitu. Yeah. Nah, berikutnya prinsip buku ya. Setiap orang yang kita temui berpotensi mengajarkan ilmu baru kepada kita. Ya. Jadi saya ketemu Pak Jarod, wah Pak Jarod jago nih soal keluarga, jago soal success spirit ya. Oke. Lalu yang keempat itu prinsip landasan. Rasa percaya dan hormat adalah landasan hubungan apapun. Jadi kita nggak akan bisa jalin hubungan yang baik kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak hormat. Ya, pasti akan curigaan terus. Kalau Pak Jarod dicurigain terus juga nggak nyaman nih. Kok gue nggak dipercaya, kok nggak dihormati gitu kan? Itu kan udah selesai deh. Oke. Nah, prinsipnya yang kelima, prinsip berkebun. Semua hubungan memerlukan perawatan. Yes. Ya. Lalu yang keenam, prinsip bumerang. Ketika kita membantu orang lain, kita membantu diri sendiri.
Semuanya berbalik kepada kita ya. Tabur Semua fluid. berbalik kepada kita. Yang ketujuh, prinsip kereta. Perjalanan bersama dengan orang banyak jauh lebih hebat daripada perjalanan sendirian. Nah, ini Pak, ketujuh prinsip yang kalau kita praktekkan pasti luar biasa hasilnya. Ya, setuju. Karena kan ya kita ini makhluk sosial ya. Kalau kita kayak PSBB aja nggak bisa kemana-mana, kita udah gerah. Tapi ya akhirnya kita bisa siasati dengan networking-nya via digital, via Zoom. Nggak mungkin kita sendirian. Kalau kita sendirian, kita nggak kuat. Ya, terus. Ya, betul Pak. Nah, ini sedikit cerita tentang masa kecil Pak. Oke. Jadi saya waktu kecil itu jalan kaki 1-2 kilometer sampai ke jalan raya ya, lalu baru naik mikrolet ke sekolah Pak. Nah, ayah saya itu kan punya mikrolet juga Pak. Kadang saya ketemu ayah saya nih, waduh, tapi ayah saya itu arahnya sebenarnya berlawanan dengan arah sekolah. Cuman kadang saya ikut juga ya, ikut aja dulu, nanti kan dia juga muter balik lagi ke arah sekolah juga. Nah, suatu ketika saya ikut ayah saya, berlawanan arah ke arah waktu itu saya di Cawang ke arah Kalibata, sekolah saya di Jatinegara. Nah, perjalanan ke Dewi Sartika itu ketemu guru matematika saya, Ibu Heti. Waktu itu saya kelas 2 SD ya. Terus Bu Heti tanya, Budi, kamu dari mana? Saya speechless karena arah saya salah nih kan. Arah saya tidak seharusnya. Dan saya nggak berani bilang itu ayah saya ikut mobil ayah saya gitu loh. Sampai ayah saya dengerin, iya Bu, Budi anak saya katanya. Jadi ayah saya yang jawab karena saya nggak berani bilang ini saya di mobil ayah saya. Ya intinya saya itu waktu kecil susah lah. Jadi saya banyak jalan kaki. Kadang ada tetangga saya tuh orang kaya, dia tuh naik Mercy ya. Jadi kalau pagi kadang saya ikut dia gitu. Nah, kadang ayahnya suka tanya, ayahnya kan suka ikut, Budi mana bayar ongkosnya gitu. Padahal saya kan ngumpul. Oke. Nah, kalau lagi goreng telur dadar nih kan tercium wanginya nih Pak. Ini kita harus cepet-cepet ke meja makan nih Pak. Karena saya kan 8 bersaudara Pak. Kalau nggak cepet-cepet bisa habis. Kalau bicara telur, saya punya cerita yang lain, Pak. Saya 5 bersaudara. Jadi kalau ibu saya tuh ngerebus telur, itu kan telurnya dipotong-potong gitu kan. Jadi kita tuh dulu pengen tahu gitu, telur tuh bentuknya kayak apa sih gitu. Lalu yang udah dipotong-potong ini kita sambung lagi. Oh, bunder. Kita nggak pernah lihat bunder gitu, karena dibagi 5 gitu. Jadi kayak sama juga kue kayak apa gitu, kalau udah dipotong-potong itu kita sambung-sambung lagi gitu. Lalu oh begini. Jadi kita pengen tahu bentuk aslinya kayak apa dengan cara disambung-sambung lagi. 5 bersaudara. Ya Pak. Ya jadi karena saya itu 8 bersaudara, saya anak ke-6 ya. Suatu ketika kakak saya yang paling besar nih, saya baru tidur Pak, terus dibangunin. Saya namanya adik paling kecil tuh suka disuruh-suruh Pak Jarod. Oh, okay. Beliin makanan gitu kan. Saya baru bangun, terus naik sepeda Pak. Sepedanya gede lagi. Sepedanya ukurannya cukup besar lah. Nah karena saya mungkin masih melayang-layang karena baru bangun tidur ya. Pas di tikungan itu mungkin saya nggak perhatikan Pak. Jadi akhirnya saya kayak ditabrak sama mobil gitu loh. Nah saya jatuh tuh, wah saya mencium aspal itu. Jadi dari situ saya belajar ya bahwa ternyata ya kalau orang baru bangun tidur itu nggak bisa diminta lakukan banyak hal karena pikirannya belum pulih kan. Nah cuman intinya bahwa karena kita keluarganya besar dan kakak-kakak saya tuh cukup cukup demanding lah, kayak kakak itu jadi bisa nyuruh-nyuruh gitu ya. Nah ini cuma menunjukkan bahwa kita dibentuk dari keluarga di mana kita dibesarkan, itu akan membentuk mental kita. Mental kita dia bisa nggak hidup susah, bisa nggak menghormati orang gitu, mendengarkan yang lebih tua dan sebagainya.
Ya, dan jadi rajin juga Pak. Kalau saya nih yang saya ingat gitu dari orang tua itu yang saya warisin ya rajin itu. Karena dulu kalau kita nggak rajin kita mati, nggak bisa makan. Dah. Makanya orang tua saya suruh saya jualan es lilin, suruh saya banyak hal gitu ya, kerja, dan itu ya saya syukuri sih sampai hari ini. Sampai waktu kita ngalami zaman susah dulu kan kita ya sedih, kita mengeluh, kita kenapa ya nggak lahir di keluarga yang lain gitu, kenapa kita lahir di keluarga miskin, sehingga harus bangun pagi-pagi, ibu saya goreng singkong, saya nganter yang ke warung-warung, lalu kalau saya pulang sekolah itu naik sepeda itu yang lain kan goncengin, kalau waktu SMA nih, SMA itu udah ada yang pacaran gitu kan, goncengin pacarnya gitu. Saya itu goncengin karung, Pak. Jadi ada karung yang taruh di belakang sepeda saya, di situ saya ngambil termos es yang tadi saya loper, kan saya loper es. Jadi pagi-pagi saya nganter termos ke warung-warung, nanti pulang sekolah itu, kalau misalnya di warung itu saya taruh 2 termos, dan isinya tinggal 1, itu saya yang harus mengumpulkan di 1 termos, lalu satunya dibawa pulang duluan. Gitu. Nanti sore keliling lagi sambil ngambil. Jadi pokoknya secepat mungkin barang itu diambil dan duitnya berapa diambil. Jadi itu dari kecil, makanya sekarang ini kalau namanya nagih itu ya cepat, jangan menunda. Tapi ya rajin kerja. Nah itu sekarang saya syukuri banget tuh bahwa banyak orang yang anak-anak saya sendiri gitu, papa tuh rajin amat sih gitu. Jadi dalam hal kerajinan orang-orang terdekat saya tahu semuanya, dan itu karena ya dibentuk dari masa kecil termasuk menderita ya. Jadi kita nggak bisa, kita lahir di keluarga mana nih bukan pilihan kita kok. Yeah. Tuhanlah yang menaruh kita di keluarga. Jadi saya itu sekarang punya filosofi hidup tuh, sesuatu yang kita bisa robah, ayo kita robah. Ekonomi kita bisa robah. Karir kita bisa robah. Tapi kita keluarga di mana, suku apa, bentuk muka, ya ini sebenarnya termasuk self image tadi ya, gambar diri. Jadi kita mensyukuri yang ada. Saya bersyukur sebagai orang Jawa. Saya kalau dibilang sama Tuhan, kamu balik ke surga gitu. Nah sekarang kamu ke bumi lagi. Mau jadi orang apa? Orang Jawa. Kalau dulu lain. Dulu saya pengen jadi kayak bule, mancung, rambutnya pirang, ganteng. Nggak. Saya kalau disuruh balik ke surga, dibalikin lagi ke bumi sama jadi orang Jawa. Terus nanti kamu mau nikah sama siapa? Ya sama yang sekarang ini. Saya belajar mensyukuri diri saya, mensyukuri istri saya. Saya nggak berangan-angan pengen menikah sama orang lain. Karena saya membangun self-image, gambar diri saya, bahwa saya adalah diciptakan Tuhan. Seperti sekarang ini adalah yang terbaik. Nah itu saya bangun konsepnya. Saya juga tadi afirmasi, saya ucapkan. Dan itu saya yakin membangun diri saya juga menjadi pribadi yang bahagia. Nah, saya percaya juga kita semuanya membangun nilai-nilai itu ya. Ya, Pak Budi. Sekarang ini Pak Budi umur berapa, Pak? 53, Pak Jarod. Oke, 53, separuh. Separuh. Kalau umurnya panjang. Iya. Impian apa, Pak, yang belum dicapai, yang masih ingin menggebu-gebu dicapai gitu? Saya memang sudah saya punya dream board, Pak. Saya tuh ingin menginspirasi 100 juta orang. Wow, mantap. Gede banget, impiannya gede banget. Ya. Dan saya itu ingin mencetak 10.000 pengusaha sukses, Pak. Iya. Makanya dengan platform yang baru, dengan posisi yang baru ini berkecimpung lebih banyak coaching untuk banyak UMKM, skalanya bisa masuk tadi tuh, muncul secara masif tadi ya. Jadi perilaku atau kegiatan itu kan kadang orang lain nggak paham. Tapi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi kan, begitu Bapak bicara begini, saya langsung cek, oh tadi itu ya, mengenai masif action-nya tadi ada gitu. Jadi ya. Kalau saya berbagi cerita ganti saya, kalau saya memang sama untuk mempengaruhi, tapi memang saya sekarang passion saya ini untuk mempengaruhi dalam bidang kehidupan, dalam bidang keluarga. Jadi 1 tahun saya berusaha untuk bisa berjumpa dengan 100.000 orang. Jadi setiap kali Zoom saya catat jumlahnya berapa pesertanya. Saya seminar. Nah kalau dulu di era yang bukan Zoom, saya sering seminar di gereja gitu kan, hari Minggu kadang 5 kali kebaktian, 1 kali kebaktian bisa 1.000 orang, itu dengan mudah 200.000 tercapai. Lalu begitu era pandemi ya setahun, dan itu bisa berganti-ganti orang. Maret kemarin saya sempat mikir, aduh, saya sedih bukan karena nggak bisa kemana-mana gitu ya, tapi
gimana saya bisa mempengaruhi orang lain gitu. Ternyata April mulai bangkit, Pak. Jadi Maret itu kan semuanya berhenti. Ya gereja ada ibadah, tapi pendetanya masing-masing yang khotbah, nggak panggil orang lain. Lalu April itu mulai saya bikin acara talk show yang saya streaming di Facebook. Ternyata yang live streaming bisa 2.000, 3.000, 5.000. Lalu dalam sekian hari kemudian udah mencapai 10.000. Demikian di YouTube-nya. Tiba-tiba channel saya subscribernya naik 3 kali lipat. Jadi dalam masa pandemi ini, ternyata saya sekarang happy banget, walaupun secara finansial jauh berkurang. Tapi karena memang tujuannya, goal akhirnya adalah mempengaruhi orang lain, maka saya hari ini, muka saya sih hari-hari ini ceria banget. Dan tadi sekali lagi, kalau kita hidup sekedar uang, tentu kita akan banyak sedih hari-hari ini. Dan saya percaya kok ini hari-hari belum berakhir. Ketika COVID-nya berakhir, dampak ekonominya baru dimulai, sehingga bisa berlangsung 2-3 tahun. Makanya value menjadi penting, nilai menjadi penting, passion menjadi penting. Kalau kita mengerjakan yang kita cintai, sehingga kita antusias, kita semangat, mau dapat apa, mau dapat duit berapa, itu nomor 2, nomor 3, walaupun kita perlu juga. Tapi penting sekali hari-hari ini kita menemukan keunikan diri, passion kita, dan menjalani karier yang terstruktur dan sistematis mencapai sebuah tujuan yang jelas. Oke, sebelum kita tutup, Pak Budi, mungkin masih mau ada pesan terakhir dari Bapak? Iya, jadi kalau saya senang banget dengan konsep teosentrisnya Pak Eloy Saluku, bahwa bagaimana kita menemukan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi bukan apa yang kita mau, ya, tetapi apa yang Tuhan mau atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita, supaya itu bisa menjadi seperti sungai yang mengalir. Jadi kalau kita punya banyak harta, banyak ilmu, bukanlah sesuatu yang jadi tempat tumpukan barang atau ilmu, ya, tetapi menjadi seperti sungai yang mengalir yang bisa memberi manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Oke, terima kasih Pak Budi. Dan sebagai penutup, saya kasih pengumuman dulu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara kebetulan melihat tayangan dari acara ini sebelum 26 Juli, maka tanggal 26 Juli saya dan Pak Budi akan mengadakan seminar bisnis dengan lebih banyak ke seminar karakter sebenarnya untuk menumpang bisnis dengan tema sukses through excellent spirit. Ya, 100.000 mendapat buku dari saya, judulnya Hidup Produktif, senilai 60.000, mendapat 5 e-book senilai 500.000 dari Pak Budi Pranata. Ini bonus yang luar biasa. Jadi kalau lihatnya YouTube ini udah lewat 26, ya sudah ya. Nah, data mengenai seminar ada di Instagram saya ataupun di Pak Budi ya. Saya Jarod Wijnarko dan Pak Budi Pranata ada Instagram, maka datanya itu nanti dilihat di situ ya. Nah, terima kasih telah melihat acara kami. Sekali lagi saya tutup dengan pernyataan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang menciptakan kita dengan sebuah rencana, dan rencananya rencana yang baik, masa depan penuh harapan. Seandainya diizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi, itu adalah dalam proses menuju rencana akhirnya. Ketika saya gagal usaha saya, nggak semua usaha saya berhasil, ada yang gagal, ada yang bangkrut. Ini hidup belum selesai, cerita belum selesai. Ya, saya percaya misalnya secara finansial mengalami kerugian, tetapi secara karakter saya dibuat menjadi orang yang lebih tabah, lebih antusias, nilai hidup saya lebih ilahi, tujuan hidup saya lebih mulia, dan kita terus bergerak menetapkan sebuah tujuan-tujuan baru yang semakin sesuai rencana Tuhan, sehingga kita menjalankannya tetap terus dengan antusias, membawa hidup kita pada kehidupan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dalam edisi yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Budi untuk bergabung dalam program kita. Sampai jumpa untuk dalam seminar nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jarod.